Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai sumatif akhir semester untuk mata pelajaran IPAS ya. Kita langsung mulai saja untuk yang nomor pertama. Oke, di sini ada gambar gelas. Ternyata ada sebuah sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Ternyata kelihatan bahwa sendok itu kelihatan bengkok. Nah, pertanyaannya adalah sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah cahaya dapat dibiaskan. Kenapa dibiaskan? Karena tadinya sendok itu kan lurus, tapi kelihatan dia bengkok. Berarti cahayanya itu dibiaskan. Jawabannya yang C. Nomor 2. Bagian mata yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang akan dikirimkan ke otak adalah jelas itu retina. 3. Berikut yang merupakan fungsi dari bulu mata adalah bulu mata melindungi mata dari benda asing seperti debu. Jadi biar tidak menimbulkan kelilipan. Nah, itu ditahan sama bulu mata. Jadi jawaban 3 adalah yang C. Berikutnya 4. Pernyataan tentang bunyi yang benar adalah bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Tentang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ini benar ini. Bunyi hanya dapat merambat melalui media perantara udara. Belum tentu, pakai air itu juga bisa. Gema terdengar dalam waktu yang cukup lama setelah bunyi asli dikirimkan. Ini juga benar. Busa dan gabus di dalam sebuah ruangan dapat digunakan untuk membuat pantulan bunyi yang bunyi terdengar lebih keras. Salah busa dan gabus itu, ini bukan tentang bunyi ya berarti ya. Ini bukan tentang bunyi ini. Berarti yang benar ini soalnya asik ini. Agak sulit ini. Pernyataan tentang bunyi yang benar adalah bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Itu benar. Ya. Bunyi bisa terdengar itu karena apa? Karena ada medium atau ada zat perantara. Bunyi hanya dapat merambat melalui media perantara udara. Salah, bunyi itu juga bisa merambat melewati zat gas, zat cair maupun zat padat. Misalkan kalian telepon-teleponan, nah itu kan bisa bunyi merambat melalui tali. Berarti ini tidak benar ini. Gema. Nah, gema itu terdengar dalam waktu yang cukup lama ini setelah bunyi asli dikirimkan. Ini benar. Kalau busa dan gabus itu bukan masalah bunyi, ini masalah peredam. Jadi kita bisa menjawab pernyataan tentang bunyi yang benar adalah bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5. Berikut yang termasuk hewan omnivor. Omnivora itu pemakan segalanya. Yang memakan segalanya adalah jelas ayam ya. Ayam. Berikutnya nomor 6. Hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain disebut simbiosis mutualisme. Nah, menguntungkan semua itu berarti mutualisme. Kalau parasitisme itu satu untung satu rugi. Komensialisme itu satu untung satu tidak dirugikan. Kalau predasi itu hubungan saling makan dan dimakan. 7. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, aluminium dan tembaga termasuk benda ferromagnetik. Ya. Termasuk benda ferromagnetik. Kemudian 8. Pernyataan yang benar tentang rangkaian seri adalah rangkaian seri. Kalau seri itu jika salah satu lampu rusak, arus terputus sehingga semua lampu padam. Jadi jawabannya 8 adalah yang D. 9. Berikut yang merupakan contoh penghematan energi listrik adalah menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Hemat listrik ya ini. Nah, yang C mestinya. Mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Berikutnya
Lapisan bumi yang berperan dalam pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas gunung berapi adalah jelas mantel bumi, ya, mantel bumi. Kemudian teleskop merupakan contoh benda yang menggunakan salah satu jenis alat optik, yaitu lensa, ya. Alat optik itu ada cermin, ada lensa, yaitu lensa. 12. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga, ya. Daun telinga dan lubang telinga. 13. Magnet yang dibuat dengan cara mengaliri benda logam dengan arus listrik disebut elektromagnetik. 14. Salah satu fungsi dari atmosfer bumi adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet, ya, melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kemudian contoh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Nah, yang mengubah bentuk permukaan bumi itu contohnya adalah penambangan. Kalau orang nambang itu kan biasanya mengeruk tanahnya dilubangi. Itu tambang apa saja. Selain penambangan ada juga menebang hutan. Nah, itu juga nanti mengubah bentuk permukaan bumi. Menebang hutan. Yang tadinya bentuknya hutan, kalau udah ditebang kan jadi gundul, gersang. Nanti kemungkinan rawan longsornya tinggi. Kemudian nomor 16. Tulislah contoh pengaruh baik dan buruk aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekonomi. Yang pengaruh baik dulu. Kalau baik itu contohnya menanami hutan atau reboisasi. Yang buruk contohnya, yang buruk dari aktivitas manusia terhadap keseimbangan ekosistem, misalkan membuang sampah ke sungai. Nah, ini buruk. Nah, itu contohnya ya. Kemudian ini 16, 17, buatlah contoh jaring-jaring makanan yang terdapat di ekosistem sawah. Nah, misalkan di sini padi dimakan belalang, ini padi dimakan tikus, ya. Kemudian belalang itu dimakan katak, ya. Kemudian tikus dimakan, ini ke sini, katak ini dimakan ular, ular dimakan elang, ada belalang yang dimakan oleh burung kecil. Nah, burung kecil dimakan elang, kemudian elang dimakan pengurai. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Jadi yang namanya jaring-jaring makanan itu contoh peristiwa makan dan dimakan. Di antaranya mengandung lebih dari satu rantai makanan. Nah, ini kan ada banyak rantai makanannya. Seperti itu. Ya. Ini contohnya. Kemudian contoh 18. Tulislah 5 manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari untuk bel listrik. Dinamo sepeda. Ya kan? Untuk bel listrik bisa, dinamo sepeda bisa. Kemudian kompas. Kompas itu pakai magnet jarum ya. Kemudian untuk menarik benda, obeng. Nah, terus apa lagi? Kulkas.
Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian 19. Tulislah 3 contoh bentuk kenampakan alam. Jelaskan setiap kenampakan alam tersebut. Pertama, gunung. Gunung adalah permukaan tanah dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan tanah. Ya. Kemudian ada lagi pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan beberapa gunung. Beberapa gunung yang saling terhubung. Contoh, pegunungan Dieng di Wonosobo. Nah, itu contoh pegunungan. Kemudian lembah. Lembah adalah area yang lebih rendah, di antara pegunungan atau bukit. Biasanya subur. Biasanya tanahnya subur dan biasa digunakan untuk lahan pertanian. Nah, itu adalah 3 contoh kenampakan alam daratan. Ada gunung, pegunungan, dan lembah. Sebenarnya ada masih banyak lagi ya. Ada ngarai, kemudian ada jurang. Nah, itu contoh kenampakan alam daratan. Kemudian yang nomor 20, tulislah 3 peristiwa alam yang dapat menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi itu diantaranya adalah gempa bumi. Kemudian gunung meletus. Kemudian tsunami. Nah, ini adalah salah satu contoh peristiwa alam yang dapat menyebabkan perubahan bentuk permukaan alam. Oke, gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.